Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia. Partner apa? Partner setia belajarmu. Iya teman-teman, gak ada yang lebih setia dari TBDpedia untuk nemenin kamu belajar, mempersiapkan ujian kompetensi teknologi Bank Darah tahun ini. Dijamin, kami yang paling setia. Saking setianya, kita hadir 3 kali dalam seminggu loh ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Serta saking setianya nggak kerasa nih segmen Baso ting 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 bahas soal ujian kompetensi teknologi Bank Darah hampir kepleset. Sudah memasuki episode yang ke-21. Wow, selamat bagi kita semua. Sudah masuk episode kepala 2 nih. Oke teman-teman, di episode yang ke-21 ini kita akan membahas area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensinya yaitu seleksi pendonor darah. Seperti biasa akan ada 3 soal yang kita bahas pada hari ini. Dan seperti biasa juga, satu soal akan kami berikan 1 menit waktu untuk dikerjakan oleh teman-teman. Jadi kami menghimbau please lah jangan di skip part yang ini. Karena teman-teman emang harus berlatih dan terbiasa mengerjakan soal-soal dalam waktu 1 menit aja. Kalau memang ternyata ada soal yang mudah teman-teman kerjakan bisa kurang dari 1 menit ya alhamdulillah. Supaya nanti ada sisa waktu untuk mengerjakan soal-soal yang memang butuh perhatian lebih. Butuh perhatian lebih kayak si dia. Jadi butuh perhatian lebih. Oke teman-teman, jangan lupa juga tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya, supaya teman-teman merasa bahwa perjuangan untuk sukses di ujian kompetensi teknologi Bank Darah ini bukan hanya perjuangan teman-teman aja. Ini adalah perjuangan kita bersama seluruh mahasiswa teknologi Bank Darah di seluruh Indonesia. Gimana teman-teman setelah rajin ngechat di kolom komentar, apakah sudah dapat kenalan baru dari kampus lain atau jangan-jangan sudah dapat gebetan baru nih? Ihir. Oke teman-teman, kami juga tidak bosan-bosan meminta teman-teman untuk menunjukkan dukungan teman-teman terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wow, kepleset lagi. Kemudian jangan lupa untuk share dan tuliskan komentar teman-teman di kolom chat lagi. Ya, komentar berupa masukan, komentar juga berupa harapan teman-teman untuk perkembangan channel ini kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah mensupport kami dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Nah, sekarang mari siapkan diri teman-teman untuk mengerjakan 3 soal latihan pada hari ini. Selamat mengerjakan teman-teman.
sudah berhasil mengerjakan 3 soal latihan kita pada hari ini. Nah, sekarang ini adalah momen kita untuk mencocokkan jawaban teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan ya soal-soalnya tadi gitu ya dengan pembahasan kita. Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasan soal yang pertama. Mari teman-teman kita baca terlebih dahulu soalnya. Seorang wanita usianya 35 tahun datang ke UTDRS untuk donor darah rutin. TPD yang bertugas kemudian melakukan seleksi terhadap calon donor yang menghasilkan data sebagai berikut. Berat badan 70 kg, suhu tubuh 37,1 derajat Celcius, denyut nadi 88 kali per menit, tekanan darah 110/80. Kadar hemoglobin 13,8 gram per desiliter. Jam tidur 8 jam. Menjalani vaksinasi hepatitis B pada 3 hari lalu. TPD kemudian meminta calon donor untuk kembali setelah 1 minggu. Pertanyaannya adalah, apakah yang mendasari tindakan TPD pada kasus tersebut? Jadi pertanyaannya adalah, kenapa donor darahnya kok ditunda hingga 1 minggu? Kenapa tidak dilakukan di hari donor tersebut datang ke UTDRS? Kenapa ya teman-teman alasannya? Nah, di sini pilihan jawabannya adalah untuk meningkatkan hemoglobin yang rendah. Kemudian opsi yang B, menurunkan tekanan darahnya. Membagi stok untuk 1 minggu mendatang, mencegah hasil pemeriksaan HBsAg positif palsu, mengumpulkan dengan seksama calon donor lain yang sama-sama menjalani vaksinasi. Oke teman-teman, berdasarkan aturan seleksi donor di PMK nomor 91 tahun 2015, di sana jelas dikatakan kriteria dari pendonor yang meliputi usia, nah kemudian berat badan, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan juga hemoglobin. Ini adalah yang secara umum atau garis besarnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita lihat kalau berdasarkan usianya sudah 35 tahun, jadi nggak ada masalah ditunda 1 minggu ya, karena bukan dia berusia 16 tahun kurang seminggu, bukan gitu ya, karena ini usia minimal kan 17 tahun ya teman-teman. Kemudian kalau berdasarkan berat badan sepertinya juga tidak ada penolakan ya, karena minimal berat badan itu 45 kg, ini udah 70 ya. Suhu tubuhnya rentangnya adalah di 36,5 hingga 37,5. Kita lihat di sini suhu tubuhnya adalah 37,1. Nggak ada masalah berarti dengan suhu tubuhnya. Denyut nadinya 88 kali per menit. Di sini dinyatakan denyut nadi 50 hingga 100 kali per menit dan teratur, juga tidak ada masalah ya teman-teman. Tekanan darahnya 110/80. Kita lihat di sini sistoliknya 90 hingga 160 mmHg ya, berarti cocok ya di 110, kemudian diastolnya 60 hingga 100 mmHg, cocok juga di 80, dan ada perbedaan antara sistol dan diastol yang lebih dari 20 mmHg. Cocok juga ya, sudah lebih dari 20 mmHg di sana, nggak ada masalah. Kemudian kadar Hb-nya 13,8 gram per desiliter. Di situ dinyatakan kadar hemoglobinnya rentangan aturan seleksi adalah 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Artinya nggak ada masalah juga ya dengan hemoglobin. Nah, masalahnya di mana? Teman-teman harus membaca kemudian syarat-syarat di PMK 91 terkait seleksi donor, di mana ada poin-poin yang bisa jadi menggagalkan pendonor untuk melakukan donor darah di hari tersebut, dan kita perlu mengedukasinya agar pendonor kembali lagi gitu ya pada rentang waktu aman melakukan donor darah. Di sini masih di bawah kriteria seleksi donor kalau teman-teman melihat PMK nomor 91 tahun 2015, dijelaskan bahwa apabila pendonor habis gitu ya atau baru saja melakukan vaksinasi gitu ya, khususnya vaksin hepatitis B, di sini dinyatakan untuk vaksin hepatitis B ya sebaiknya disarankan 1 minggu setelah
melakukan vaksin gitu ya, baru boleh donor ya. Untuk apa? Untuk mencegah hasil pemeriksaan HBsAg yang positif palsu. Jadi tujuannya ditunda 1 minggu adalah itu. Kenapa ditundanya nggak 4 hari aja gitu ya? Ya sebenarnya boleh lah ya ditunda 4 hari. Tapi soalnya memang menyatakan ada penundaan 1 minggu. Mungkin ada pengambilan keputusan oleh TPD sebaiknya aman ditunda 1 minggu deh gitu ya. Artinya setelah vaksin itu ada waktu 1 minggu 3 hari setelah vaksin gitu teman-teman. Gimana di soal nomor 1? Apakah semuanya menjawab dengan betul? Wah, selamat teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan soal yang kedua ya teman-teman. Seorang pria berusia 39 tahun datang ke UTDRS sebagai donor pengganti. Sebagai donor pengganti ya. TPD yang bertugas menyeleksi donor tersebut kemudian memeriksa pendonor dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Berat badan 103 kg, wah, suhu tubuh 37,1 derajat Celcius, denyut nadi 92 kali per menit, kadar hemoglobin 15,5 gram per desiliter, jam tidur 9 jam, dan mengkonsumsi obat yang mengandung aspirin sejak sehari lalu. Berdasarkan hasil seleksi, TPD lagi-lagi ya tidak meloloskan calon donor tersebut. Apakah alasan yang menyebabkan penolakan donor pada kasus tersebut? Oke, kita lihat uraiannya masih sama di PMK nomor 91 tahun 2015 ya. Berdasarkan usianya, kalau kita lihat ya teman-teman, kemudian berat badannya, denyut nadinya, suhu tubuhnya, kadar Hb-nya, jam tidurnya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu apa? Kita lihat. Yang bermasalah itu adalah kalau hasil informed consent dari pendonor itu menyebutkan bahwa dirinya gitu ya sedang mendapatkan pengobatan aspirin. Nah, di sini dijelaskan ternyata adalah sejak sehari yang lalu sehingga saat aktivitas donor darah akan dilakukan saat momen seleksi itu masih dikonsumsi. Jadi sejak sehari lalu hingga the day dia mau datang untuk menjadi donor pengganti. Nah, teman-teman, penggunaan aspirin sendiri itu memiliki resiko untuk menyebabkan perdarahan ketika pengambilan darah. Oleh karena itu, ya, di dalam informed consent donor darah kita menanyakan apakah pendonor itu mengonsumsi aspirin. Itu adalah alasan penolakan donor pada kasus ini. Ya, teman-teman silakan nanti mencari ya mekanisme kerja dari aspirin ini agar teman-teman teryakinkan gitu ya betul dari hasil penelusuran teman-teman sendiri, dari hasil riset teman-teman sendiri bagaimana sih mekanisme kerja dari aspirin ini. Kadang-kadang butuh loh untuk mencari informasi itu sendiri untuk mencocokkan apakah alasan penundaan itu betul. Karena aspirin memang memberikan resiko perdarahan pada pengkonsumsinya. Gitu ya teman-teman. Kayak dikasih tugas kuliah, enggak dong ya. Tetaplah ini tuh sebagai bentuk awareness. Ya kan teman-teman. Jadi supaya teman-teman benar-benar menghayati ya kenapa awareness dari kita sebagai TPD terhadap pendonor itu penting sekali karena tujuan kita itu tidak semata-mata dapat darah banyak kemudian kebutuhan kita terpenuhi tapi tujuan kita itu adalah demi kemanusiaan yang artinya menjaga keselamatan donor adalah prioritas utama dari seorang TPD yang profesional gitu ya teman-teman. Kenapa? Kalau ada tadi yang menjawab A gitu ya. Penolakan itu disebabkan berat badan yang berlebih sehingga memiliki kemungkinan lipemik. Oke, lagi-lagi memang betul berat badan 103 kg itu sudah berada pada ring obesitas entah ring yang keberapa, ring ke-1 ataukah ring yang kedua. Akan tetapi lipemik itu bentuknya masih kemungkinan. Ya memang yang tentunya berat badan besar punya kemungkinan yang lebih tinggi. Namun yang paling krusial menentukan kenapa pendonor ini kemudian ditolak untuk melakukan donor di hari itu adalah pengkonsumsian aspirin.
aspirin. Gitu teman-teman. Oke, siapa yang sudah betul juga menjawab soal nomor 2? Selamat teman-teman. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 3. Seorang pria 43 tahun datang ke UTDRS sebagai donor pengganti. TPD yang bertugas menyeleksi donor kemudian memeriksa pendonor dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Berat badan 92 kg, suhu tubuh 37,3 derajat Celcius, denyut nadi 92 kali per menit, kadar hemoglobin 15,3 gram per desiliter, jam tidur 9 jam, tekanan darah 130 per 90. Berdasarkan hasil seleksi, TPD meminta calon donor tersebut untuk beristirahat terlebih dahulu selama 20 menit. Apakah alasan yang melatari tindakan TPD pada kasus tersebut? Nah, kita lihat ya teman-teman. Pilihan jawabannya adalah melihat kemungkinan penurunan tekan darah, menggenapkan jam tidur, memperlancar penerimaan oksigen, menunggu penurunan suhu badan, meningkatkan kadar hemoglobin. Mari kita telaah bersama-sama. Melihat kemungkinan penurunan tekanan darah berdasarkan aturan PMK nomor 91 tahun 2015 dinyatakan sebenarnya kriteria sistolik adalah 90 hingga 160 mmHg, kemudian kriteria diastoliknya 60 hingga 100 mmHg dan perbedaan antara sistol dan diastol lebih dari 20 mmHg gitu ya. Nampak seperti tidak ada masalah. Namun teman-teman, tekanan darah ini memang termasuk tekanan darah yang cukup tinggi ya dari tekanan darah normal umumnya gitu teman-teman. Nah, penundaan waktu donor 20 menit sebenarnya adalah SOP atau upaya dari TPD untuk melakukan evaluasi terhadap tekanan darah umumnya. Kenapa kok bukan evaluasi terhadap jam tidur teman-teman? Ya karena di sini dinyatakan jam tidurnya sudah 8 jam. Sudah cukup banget gitu ya untuk donor darah ya. Nggak kurang tidur dan 9 jam itu nggak perlu digenapkan jadi 10 jam gitu ya. Kemudian kalau alasannya memperlancar penerimaan oksigen, tidak ada tanda-tanda ya sesak dan lain sebagainya pada pemeriksaan di awal. Kemudian menunggu suhu badan turun ya, suhu tubuhnya 37,3 nggak ada masalah gitu ya. Ini suhu tubuh nggak ada masalah ya. Kemudian meningkatkan kadar hemoglobin 15,3 gram per desiliter mau ditingkatkan lagi. Padahal sudah masuk kriteria. Jadi ya harusnya bukan itu yang menyebabkan pendonor ditunda dulu 20 menit. Melainkan dari tekanan darahnya. Nah, ada berbagai riset yang menyatakan bahwa tekanan darah yang tinggi yang cukup tinggi ini 130/90 itu kalau misalnya ditunggu beberapa saat bisa jadi turun ke area normal. Ya karena apa? Karena pada soal pun dinyatakan bahwa ini adalah pendonor pengganti ya teman-teman. Ya bisa jadi ini adalah momen donor pertama bagi pendonor ini ya, momen donor pertama bagi si pendonor sehingga adanya rasa takut gitu ya atau mungkin adanya peningkatan adrenalin justru yang menyebabkan tekanan darahnya itu sedikit meningkat daripada biasanya. Nah ini memang harus kemudian dikulik oleh TPD-nya. Biasanya normal nggak apa? Apakah emang biasanya tinggi? Nah kalau jawabannya pendonor biasanya tuh memang tinggi gitu ya. Ya tetap kita biasanya tunggu ya 20 menit sebagai bagian dari evaluasi karena memang ada kondisi atau kasus-kasus orang itu punya tekanan darah yang di normalnya aja menurut kita itu sudah lebih tinggi dari normalnya 130/90 ini gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya menunda selama 20 menit adalah melihat sebenarnya kemungkinan penurunan tekanan darah gitu ya teman-teman. Oke, dari 3 soal ini berapakah soal yang sudah dikerjakan dengan benar? Mudah-mudahan ya banyak yang mengerjakan dengan benar gitu. Amin. Dan mudah-mudahan soal ini memberikan representatif yang nyata ya terkait soal ujian kompetensi bagaimana kita perlu menelaah secara dalam
praktik-praktik kita dan proses-proses belajar kita gitu ya, apakah kemudian bisa membuat kita menjawab soal-soal kasus yang detail seperti ini. Jadi perlu kemampuan teman-teman untuk bukan hanya menghafal secara detail apa saja yang menjadi kriteria seleksi, tentunya adalah memahami keputusan-keputusan kenapa kriteria seleksi tersebut ditetapkan gitu ya teman-teman. Jadi penting juga untuk mengetahui alasan dibaliknya sehingga teman-teman bisa membuat argumentasi yang tepat terhadap penolakan donor ataupun penerimaan donor ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, silahkan berikan rating ya terhadap 3 soal kita hari ini. Bagaimana rating terhadap soal nomor 1, nomor 2, nomor 3? Apakah masuk soal yang sulit, sedang, mudah gitu ya teman-teman. Dan juga berikan saran dan masukan terhadap kami. Terima kasih teman-teman, kita sudah memasuki ujung perjumpaan kita pada hari ini. Kami mengucapkan sampai jumpa kembali pada segmen Bahso yang berikutnya. Dan kami juga selalu mengucapkan semangat terus ya teman-teman dalam melakukan pembelajaran ujian kompetensi ini, dan kami akan terus membersamai teman-teman untuk belajar mempersiapkan ujian kompetensi. Sampai jumpa lagi di kesempatan dan segmen Bahso berikutnya teman-teman. Dadah!